Jadi anak-anak foreigners gitu kan. Iya, foreigners. Ada anak orang Arab, anak orang India gitu-gitu. Tapi pas ngeliat kita main, mereka langsung join bareng dan langsung kayak bisa having fun bareng. Hai, kembali lagi di podcast Bayu. Nah, kali ini kita bakalan special edition. Kenapa? Karena di Karet 2. Oh enggak, bukan ya. Kita spesial karena kita akan berkolaborasi dengan komunitas fullball Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Nah, ada yang udah pernah denger belum? Fullball. Ada yang udah pernah dengar atau masih asing? Fullball itu apaan sih? Kalau dari bahasa Inggris kan full, penuh. Ball, bola. Berarti lapangannya dipenuhi bola. Atau mandi bola. Gak ada yang tahu. We never know. Nah, nanti makanya biar pada tahu fullball itu apa sih, nanti kita akan langsung berbincang-bincang sama guest star kita. Tapi supaya lebih afdol, kita kenalan dulu ya. Dimulai dari aku. Halo semuanya, aku Arsya yang akan menjadi host pada podcast Bayu kita kali ini. Dan ada guest star kita nih, langsung hadir dari komunitas fullball Indonesia. Ada siapa nih? Boleh dari kakak dulu. Hai guys, nama gue Rizky, salah satu pencetus dan pengurus dari Fullball Indonesia. Wow, halo Kak Rizky. Hai. Oke, next yang cantik-cantik nih, ada siapa nih Kak? Halo teman-teman Bayu, nama aku Kirana, Kak Arsya. Kalau aku staff pertamanya fullball, jadi sekarang juga jadi pengurus fullball. Jadi staffnya dan pengurus fullball, tapi pemain aktif juga ya? Iya dong, aku harus main. Harus main atau emang pengen main nih jadinya? Aku mengharuskan diriku main dong. Mengharuskan dirimu Tapi main. dia juga jago mainnya. Wah tuh kan, emang biasa lah merendah untuk meroket Iya, lah ya. memang. Wah keren banget. Nah ini kita Aku langsung. pernah ketemu kamu gak sih by the way? Duh, Kayak jangan. pernah lihat Kayak gitu pernah ya. lihat di mana gitu. Jangan dibahas di sini. Nanti ketahuan kalau aku nggak jago main fullball. Nah guys, ini sebenarnya aku emang pernah ketemu sih sama kedua kakak ini, karena aku emang pernah mencoba-coba untuk mengasah skillku dalam bermain fullball. Ternyata aku lumayan cukup nggak jago. Lumayan cukup nggak jago. Tapi pernah main bareng kan berarti kita? Pernah, ya gitulah. Nggak ada poin sama sekali dari saya. Nggak ada. Baru pertama, berarti Iya. harus lebih sering. Iya pasti, setelah ini kita akan lebih sering lagi. Nah tadi udah ke-mention kan bahas-bahas poin. Penasaran gak sebenarnya fullball ini kenapa sih kok bahas-bahas poin? Tapi sebelum kita masuk ke teknis permainannya dan juga rulesnya dan mencetak poinnya, kita bahas dari awal dulu nih. Fullball, sebenarnya fullball itu apa nih? Boleh dijawab sama Kak Rizky deh. Sebenarnya sederhananya fullball tuh awalnya tuh namanya full body ball. Full body ball. Full body ball. Okay. Jadi kan banyak tuh olahraga basis bola yang cuma boleh pakai tangan aja atau cuma boleh pakai kaki aja. Nah di fullball ini kita coba untuk gimana ya kalau misalnya ada olahraga yang kita bisa pakai tangan, bisa pakai kaki gitu. Okay. Akhirnya awalnya full body ball, tapi biar simple, akhirnya kita singkat jadi full ball doang. Oh nggak pengen body ball gitu? Nggak bisa ya? Body ball agak aneh nanti. Nanti goyang-goyang jadinya mainnya pakai pinggang gitu ya. Jadi salah kaprah lagi gitu ya. Nah tapi berarti juga bukan full penuh bola, bukan dipenuhi lapangan yang dipenuhi bola, itu juga bukan? Itu di time zone ya, di bola. Aduh jadi pengen kan ya tuh. Nah kita kan tadi udah tahu sebenarnya pengertian fullball itu ya. Nah kalau misalkan dari asal usul bawang merah dan bawang putih itu bagaimana Kak? Asal-usul bawang merah, bawang putih. Salah, bercanda kan. Nah kalau misalkan dari asal usul ditemukannya si fullball ini, itu ada kisahnya gak sih? Sebenarnya fullball nih kayak bentuk nyata sebuah keisengan yang akhirnya diseriusin. Keisengan? Jadi awalnya iseng memang. Kok bisa sih dari iseng jadi serius gini? Awalnya tuh aku kan sebenarnya setiap weekend tuh aku suka olahraga bareng. Jadi ada komunitas teman-temanku yang dari dulu suka olahraga bareng lah. Nah satu hari tuh waktu tahun lalu itu lagi masa-masanya Piala Dunia. Kita lagi sering bahas sejarahnya bola, sejarahnya FIFA gitu. Waktu itu ada FIFA juga ada dokumenterinya di Netflix gitu-gitu kan. Oke. Sampai akhirnya pas lagi ngomong kita ngebahas gimana kalau kita bikin olahraga baru. Awalnya cuma kayak gitu doang, terus kayak apa sih lo Ki aneh-aneh gitu kan. Tapi gara-gara diajak sama yang lain, akhirnya pas waktu itu aku lagi flight dari Jakarta ke Bali, aku coret-coret tuh iseng bikin gimana kalau beneran kita bikin olahraga baru gitu. Oke. Itu kan niatnya jalan-jalan ya dari Jakarta ke Bali. Benar. Kenapa gak chill aja gitu nikmati liburan, kok sempet-sempetnya mikirin kayak
bikin olahraga niat banget gitu. Orang bikin pada desain baju, ini bikin olahraga. Mohon maaf, sangat amat di luar ekspektasi sekali ya. Tapi keren banget sih. Nah terus gimana lagi tuh? Ada cerita soalnya lagi? nggak ada sinyal di dalam pesawat. Ya, jadi nggak bisa YouTubean, nggak bisa nonton Netflix gitu kan. Jadi ya udahlah iseng-iseng coret-coret gitu. Berarti next time Bayu harus ada sinyal di pesawat kayaknya. Ya oke. Ini ada saran untuk Bayu. Biar tidak ada keisengan kayak gitu. Oke, baiklah. Tapi gak apa-apa kalau misalkan isengnya berfaedah kayak gini sih, kayaknya Indonesia juga bangga ya. Oke, nah terus apakah pertama kali percobaan itu langsung dimainkan langsung atau gimana nih? Mencari tim atau gimana? Nah setelah itu sampai di airport kan di sana. Baru aku telepon temen aku, salah satu teman aku yang waktu itu aku bilang. Terus kayak, aku udah jadi nih ide olahraganya. Kita coba nanti pas udah di Jakarta ya. Baiklah. Baru akhirnya pas di Jakarta, kita main sama teman-teman komplek bareng. Si fullball ini. Mereka awalnya skeptis semua kan. Kayak, ya udahlah cobain aja. Iseng-iseng gitu kan. Tapi setelah beres main, itu semuanya pada bilang. Kayak, Ki, ini kayaknya lo harus seriusin deh. Karena ini salah satu olahraga paling seru yang pernah gue mainin gitu. Wow. Berarti berawal dari keisengan ya. Nah, tapi kalau tadi kan yang di-mention nih baru Kak Rizky sama temennya Kak Rizky yang ditelepon setelah fight itu kan. Tapi kalau misalkan dari pendirinya Fullball sendiri itu sebenarnya ada berapa manusia dan siapa sajakah mereka gitu? Ada yang bantu aku di brandingnya, ada Mas Ari. Ada yang bantu di tadi ya, Ipung, itu sekarang jadi coachnya. Itu yang ditelepon itu? Aku telepon tadi, Iya. dia yang paling suka banget sama olahraga apapun. Dia bisa semua olahraga kecuali berenang. Gak apa-apa. Gak penting. Mas Ipung, maaf ya Mas Ipung. Oke, terus lanjut. Tolong Ipung belajar renang ya, tolong. Aduh Mas Ipung, semangat Mas Ipung. Oke. Terus ada yang bantu aku di bagian marketing dan partnershipnya di awal-awal, Mas Timothy namanya. Tapi akhirnya kita berempat ini duduk bareng untuk ngebikin regulasinya, bikin equipmentnya. Sampai akhirnya jadi Fullball yang udah ada regulasinya secara resmi. Oke, berarti setelah itu langsung dibikin rules pakemnya gitu lah ya. Ada bukunya. Ada bukunya? Iya, kita terbitin buku. Wah, keren banget guys. Nah, tadi kan kita udah tanya-tanya nih sama Kak Rizky. Kita next kali ya, pengen tanya nih tentang experience-nya dan juga mungkin apakah ada cerita-cerita khusus atau cerita unik atau bahkan cerita menarik nih kalau dari Kak Kirana. Oke, nah kalau dari aku experience-nya yang ngebekas banget buat aku ya. Waktu itu ceritanya kita ada weekly game lah di Rasuna. Nah di Rasuna ini ya udah kita main kayak biasa. Tapi karena di situ banyak anak kecil, nah mereka tuh si cimit-cimit ini kayak mau tahu banget. Dan ternyata pas kita ajak main, mereka gampang adaptasinya. Di situ juga mungkin buat aku personally, oh ternyata si Fullball ini memang keren gitu ya, dan anak-anak kecil yang nggak kita jelasin kayak pakai free coaching segala macam aja bisa langsung main. Mereka nggak bisa bahasa Indonesia by the way. Yes. Jadi anak-anak foreigners gitu kan. Iya, foreigners. Ada anak orang Arab, anak orang India gitu-gitu. Tapi pas ngeliat kita main, mereka langsung join bareng dan langsung kayak bisa having fun bareng gitu. Berarti Fullball ini salah satu olahraga yang catching kali ya buat anak-anak ya. Iya, kayak mereka dong. penasaran dan gampang untuk diikutin gitu. Oke, nah tapi kalau dari Kak Kirana ini kan staff dan juga pemain aktif gitu ya. Tapi kalau misalkan dari Kak Kirana sendiri, apakah emang basicnya itu pemain olahraga futsal ataupun basketball atau gimana nih? Lucunya aku pemain volley. Agak jauh agak lagi. jauh ya. Lintasnya tuh jauh banget gitu. Nah, jadi menariknya karena si bolanya ini ringan banget dan kita harus dribble. Oke. Itu challengingnya. Dan kalau ditendang karena dia ringan, malah kalau makin kenceng tuh dia makin aur-auran. Oh gitu. Jadi harus kontrol emosi. Kontrol emosi. Tapi kalau misalkan dari Kak Kirana sendiri, apakah pada first game itu langsung bisa atau gimana nih? Atau harus ketemu berapa kali baru bisa? Nah, kalau per game itu kan biasanya kita bisa main berkali-kali match ya. Nah, jujur aja kalau di first match aku memang agak bingung karena si area-areanya ada yang bisa pakai tangan semua. Tapi kalau mau nendang tuh ada titik-titiknya memang harus dari situ. Nah, itu aku bingung dan otakku tuh kayak ini harus nendang apa harus lempar ya? Nah, di situ challengingnya. Terus bolanya tadi aku bilang ringan banget. Jadi kalau misalnya bawa bolanya pakai dribble tuh ya udahlah aku pemain volley terus harus ngedribble lagi belajar. Jadi belajar ulang dan tapi itu seru banget karena di second match itu ya udah biasa aja. Udah langsung bisa. Karena ya rulesnya juga gak ngejelimet gitu.
Rules-nya tidak menjelimet. Harap dicatat ya teman-teman. Rules tidak menjelimet. Jadi sangat iya, easy peasy lemon squeezy. Wow. Terus dulu Kak. Keren. Berarti kita slay and gorgeous Kak. Karena kita satu bahasa. Bisa. Gak ngerti lagi gue ini apaan. Nah tadi kan udah diceritain nih, di spill dikit tentang sharing experience-nya ketika lagi Kak Kirana tepatnya ya, lagi main full ball sendiri. Mungkin teman-teman juga penasaran gak sih kayak baru dijelasin kayak gitu gak kebayang lagi visualnya itu kayak gimana. Tapi sebelum aku mau share ke teman-teman tentang penjelasan visualnya, videonya tuh kayak gimana, ada gak sih experience selain di kota Jakarta, di luar gitu, ada gak? Nah, full ball ini sekarang udah jalan di 6 kota. 6? Jadi selain Jakarta, ada juga di Semarang, di Jogja, di Medan, di mana lagi Kir? Di Jogja, Semarang, Medan, Bali, Bandung, Cilegon. Oh banyak, lebih dari 6 berarti sekarang. Iya. Wah Udah banyak. Iya. Terakhir Depok yang baru. Terakhir Depok yang baru. Oh iya benar. Oke, nah tapi kalau dari kegiatan kayak gini disupport lah gak sama pemerintah gitu? Disupport ya? Kita kemarin udah pernah main bareng Kemenpora. Wow. Gitu. Cool. Kita main di gedungnya Kemenpora. Di lapangannya. Gedung. Bukan dalam gedung. Lapangan gedung kantor Kemenpora. Di lapangan depan gedungnya Kemenpora. Lapangan yang berada di gedung Kemenpora. Sama Menpora kita mainnya. Oh iya, Main. serius? Iya. Terus mereka gimana? Maksudnya apakah langsung kayak antusias juga dan langsung bisa atau gimana? Mereka ada yang ikutan main, terus intinya sih kita dapat dukungan ya. Jadi dari Menpora sendiri ngedukung dan harapin kalau ini bisa jadi olahraga yang populer di Indonesia lah. Wah keren banget, berarti berkembangnya melesat banget. Sama nih kayak Sinyal Bayu, satu-satu. Tapi bener loh Sinyal Bayu satu-satu, setuju gak? Setuju ya? Setuju. Jauh ini pakai oke. Oke dong pastinya. Nah teman-teman gimana, udah penasaran kan? Tadi udah disupport juga sama Kemenpora. Terus juga ternyata udah lebih dari 6 kota ya. Udah lebih dari 6 kota. Dan tadi juga udah di sharing experience. Kayaknya kalian udah pada gak sabar pengen langsung ngeliat cuplikannya keseruan dari si fullball ini. Kalau gitu langsung aja kita saksikan. 3, 2, 1. Baik, dribbling dari SMA 3 masih mengatur strategi untuk memberikan poin pertama. Apakah ini akan terjadi poin pertama? Ya, lagi-lagi sepertinya SMA 3 yang memang Wow, keren banget. Nah, gimana? Langsung pada pengen gak? Pengen join? Nah, kalau misalkan kalian pengen join, itu gampang banget. Tapi sebelum kita nanti spill gimana cara joinnya, tadi kan udah di spill juga kalau ternyata gak cuma di kota Jakarta aja, tapi di luar dari Jakarta sampai tadi tuh udah ada lebih dari 6 kota ya. Nah, tapi kan kalau misalkan di luar kota Jakarta gak mungkin kan kayak Kak Rizky, oh kalau ada yang lagi latihan, ada tanding, datang. Nanti tau-taunya ada yang tanggal barengan di kota Bali sama Bandung, datangnya gimana, masa membelah diri, kan tidak mungkin gitu ya. Nah itu gimana, apakah ada PIC-nya dibentuk lagi atau ada komite khusus gitu ya? Gak ada komitenya atau gimana? Ya sebenarnya namanya ada, kita sebut community leader. Jadi Community leader. Community leader ini di setiap kota akan kita pilih satu. Dan ini biasanya kita rekrut untuk orang-orang yang inisiatif dan berhasil untuk ngumpulin orang-orang pertama untuk main fullball di kotanya tersebut gitu. Oke. Jadi kalau mau jadi community leader, itu tinggal DM aja ke kita, ke official fullball. Terus bilang, Mas kita atau fullball kita pengen bikin dong komunitas fullball di kota kita gitu. Oh malah tuh rata-rata mereka yang mengajukan diri? Jadi mereka mengajukan diri. Atau emang harusnya mereka yang mengajukan diri atau kalian bisa memilih gitu? Nah setelah mereka mengajukan diri, kita akan ngeliat nih bisa gak beneran mereka ngumpulin orang, dan nanti kita akan support. Kita support coachingnya, kita support equipmentnya juga ke mereka. Jadi mereka bisa main gitu sih. Oh jadi semua sudah terhandle, tenang aja teman-teman. Walaupun kalian gak di Jakarta, kalian mau join yang ada di Bandung, yang ada di Bali, yang ada di Cilegon, mana aja. Itu pokoknya udah ada lah, apa dari community leadernya ya. Udah ada community leadernya. Nah mungkin teman-teman yang tadi ngerasa kotanya gak kesebut, itu ngerasa kayak hopeless. Lah kota gue belum ada nih. Ya, nah itu kalau harus misalkan banget jadi community leader di kotanya. Oke, nah kalau dari Kak Rizky sendiri, apakah ada rencana lagi nih untuk menambah, memperluas di kota-kota lain, atau mungkin ada latihan atau mungkin ada lomba-lomba di kota-kota tertentu dekat-dekat ini? Kalau kita sih tentu aja pengen banget ya. Kita pengen banget fullball dimainkan di semua kota di Indonesia dulu sebelum kita bisa mengenalkan keluar gitu ya. Cuman kalau sekarang apa yang kita lakukan sebenarnya udah beberapa hal yang kita udah mulai lakukan. Kayak kemarin kan kita baru ngadain turnamen SMA jatuhnya se-Indonesia ya. Karena ada dari kota-kota lain juga
untuk datang ke sini. Dari Cirebon ada datang ke sini untuk turnamen gitu-gitu. Nah kalau di kota-kota lain sebenarnya kita saat ini lagi fokus ke coachingnya dulu dan pengembangan tim di kota-kota yang belum ada gitu. Oh, tapi di dekat-dekat ini kira-kira bakalan ada kayak pertemuan menyeluruh gitu gak sih? Mungkin yang akan ada turnamen di Medan kali ya. Yes. Itu turnamen di Medan kita lagi ini. Dan di Cirebon juga pengen gitu sih. Dari banyaknya kota yang udah ada community leader itu gitu. Ya, Iya. selain yang di Jakarta ya. Kalau di Jakarta emang selalu ada event biasanya. Iya benar-benar karena emang awal muasalnya juga dari Asal Jakarta muasalnya dari gitu ya. Benar-benar. Nah tapi kalau misalkan kayak gitu bisa disebut jadi makrabnya anak fullball gitu ya. Bisa lah. Oke mungkin untuk tahu informasi lebih lanjutnya nih atau follow up tentang kayak ada latihan di mana itu mungkin ada sosial medianya nih boleh di-share? Paling gampang sih join dulu, follow dulu Instagramnya Oke. Official Fullball, @officialfullball. Nah di situ kita suka ngasih info. Tapi nanti biasanya kalau udah ikut event sama kita sekali 2 kali, kita undang ke dalam grup WhatsApp-nya Fullball. Nah di situ lebih sering tuh info-infonya. Oh, seenggaknya main sekali 2 kali lah ya, Iya. langsung menjadi anggota resmi gitu kalau kata Kak Rizky. Nah, kita masuk nih tentang pembahasan teknik dan juga rules-rules yang ada di fullball. Boleh mau dijelasin sama siapa nih? Boleh sama Kirana nanti aku tambah-tambahin. Oke, boleh Kak Kirana. Oke, secara rules kalau di fullball yang paling umum dulu mungkin lapangan kali ya Mas ya. Lapangannya kita sih maunya pakai lapangan ukurannya basket. Kenapa? Karena basket kan juga lebih luas dan lebih panjang gitu ya. Oke. Nah cuman karena misalnya nih kebutuhannya masih community game atau main-main biasa, event biasa gitu ya. Kita masih gak apa-apa untuk pakai lapangan futsal. Nah kalau kita mau ada event sebenarnya lebih enak lagi kalau misal pakai lapangan multifungsi. Kenapa? Karena yang selain harus ada lapangannya, kita juga harus ada si gawangnya. Kenapa harus ada gawangnya? Karena equipment khususnya kita itu malah si target yang di atas, ditempel di atas gawang, si lempeng besinya itu. Nah, si target itu gunanya apa? Jadi si target ini gunanya untuk scoring. Masuk nih mungkin melanjutkan. Scoringnya kita tuh ada 3 macam Kak Arsya. Apa tuh? Nah, tadi kan mainnya bisa pakai tangan, bisa pakai kaki ya ditendang. Jadi yang pertama kalau pakai tangan bisa di semua zona. Tapi tangan itu hanya bisa mengenai target. Jadi ngelemparnya tuh harus ke target. Tangan cuma boleh buat ke target aja. Kalau Yes. lempar cuma bisa ke target doang. Aja. 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 Gak bisa buat mantul-mantulin berkali-kali tuh gak Oh, boleh. Bisa, Boleh. itu dribble. Itu dribble. Dribblenya pakai tangan Pakai memang. tangan. Tapi kalau Oke. mau cetak poin pakai tangan, itu cuma bisa ke target aja. Jadi Oke. dilempar ke target. Itu scoring yang pertama. Ya. Yes. Terus next ada lagi? Nah, next Next. aku. Boleh Mas. Kalau pakai kaki, itu bisa ke dua-duanya. Baru bisa ke gawang dan bisa ke target. Kalau tendang ke gawang, itu sama poinnya kayak lempar ke target, 2 poin. Oke. Tapi kalau tendang terus kena target, nah itu poinnya paling tinggi di full ball. Itu 3 poin kita sebutnya full ball point. Gitu. Oh, oke. Kalau dibayangin kayaknya susah sih ya. Susah banget. Susah banget. Itu susah banget. Tapi kalau bisa tuh langsung biasanya satu lapangan tuh rame pada. Oh, pro Iya. gitu ya. Wah. Kalau kakak udah pernah tapi? Udah 2 kali. Iya. 2 kali tapi udah mainnya berapa Berapa kali? bulan 100 kita kali main. kayaknya main baru bisa 2 Berarti kali. emang kesempatannya sangat minim sekali ya. Yes. Kayaknya harus belajar. Harus dulu. belajar. Oke. Kalau dari Kak Kirana udah pernah tuh mencetak si poin dari full ballnya itu? Jujur kalau aku gak bisa futsal jadi gak bisa nendang mainnya. Oke. Tadi udah scoring yang kedua ya? Yang ketiga. Yang Udah ketiga. ketiga. Tiga-tiganya. Gitu. Nah terus kalau misalkan dari kayak rulesnya nih pemain timnya ada berapa. Terus juga nih ada alat-alatnya nih bolanya sebenarnya masuk kategori bola apa. Dan yang dijadiin gawangnya tuh apa sih? Apakah kayak ring atau gimana? Boleh dijelasin? Ini kan bolanya ukurannya bola ukuran 5 ya. Jadi kayak ukuran bola voli atau bola sepak bola. Oke. Jadi cuman bedanya tuh ada di materialnya. Jadi ini materialnya kita buat supaya kalau misalnya kena tendang itu gak sakit. Jadi kalau mau tendang kencang juga boleh karena gak akan terlalu sakit kalau kena. Ngomong-ngomongin ditendang sakit nih, jadi kepikiran waktu pas awal asal muasal
dicetuskan fullball ini? Apakah emang ada insiden pertamanya nyoba pakai bola futsal terus Awalnya pakai bola kegebok bowling atau ya. gimana? Awalnya pakai bola bowling ditendang terus. Aduh, Oke, kayaknya jangan bola bowling deh. jangan dong, jangan Yang lebih dong. lunak basket habis itu Cuman ya. sebenarnya gini, kalau di fullball itu kan kita harus jago banget kontrol emosi ya. Karena Baik. kita bisa pakai tangan, bisa tendang pakai kaki juga, tendangnya juga tendang volley, jadi kencang kan sebenarnya. Jadi kita pengen buat bolanya tuh ringan, supaya kalau ditendang kencang justru kontrolnya nggak bagus nanti. Jadi bisa kemana-mana kalau tendangnya terlalu kencang. Jadi harus bisa kontrol emosi lah kalau di Pakai fullball. perasaan ya berarti Harus ya. pakai perasaan, benar. Berarti Kayak- kalau yang kayak aku belum bisa mengontrol emosi, disarankan jangan gitu ya. Bisa Iya. dilatih justru. Bisa itu. dilatih. Oke, terus ada apa lagi nih yang mungkin beda dari olahraga yang lain? Tadi kan aku bilang kayak pas cetak gawangnya bentuknya apa nih, ring atau apa nih? Bentuknya itu target namanya. Target itu kita buat dari lempeng logam gitu. Nah itu mungkin ada di belakang aku ya. Nah itu lempeng logam, kalau dilempar atau ditendang itu bunyi kayak ceteng gitu loh. Ah, bunyinya ceteng gitu ya. Oke, baiklah. Itu salah satu ciri khasnya fullball lah. Kalau kayak di basket kan ada, kalau masuk kering kan serp gitu bunyinya. Bisa gitu ya? Jadi ceteng. Ada sound effect-nya? Ada sound effect. Ada sound effect-nya? Oke. Nah terus nih kalau misalkan kayak seragam nih, apakah ini adalah seragam pakem atau gimana nih? Ini salah satu official merchandise-nya fullball ya. Kita sebutnya training hoodie. Training hoodie. Training hoodie. Oke. Soalnya kan kita olahraganya kan berkembangnya di Indonesia ya. Salah satu ciri khas kalau olahraga di Indonesia adalah panas banget. Panas banget. Panas banget. Panas kalau BGT misalnya- ya katanya. Kalau misalnya anak SMA main di lapangan sekolah, kalau nggak mau kepanasan atau nggak mau hitam tuh bisa pakai hoodie-nya nih. hoodie-nya. Gitu. Oh gitu. Jadi biar nggak kepanasan gitu lah Biar ya. nggak hitam, Benar-benar. kan. Oke, boleh bagus sih. Nah tapi kalau misalkan dari range usia nih yang udah bergabung di olahraga fullball sekarang, lebih kayak dominan ke anak SMA atau kayak anak-anak dewasa umur berapa gitu? Udah ketahuan belum nih? Anak dewasa sih. Anak dewasa ya juga ya. Anak dewasa tuh. Iya. Ya. Range-nya banyak banget ya kira. Iya. Dari Jadi kalau sekarang sih pengembangannya di fullball tergantung kotanya juga nih. Hmm. Karena uniknya kalau di Indonesia banyak malah mayoritasnya itu new joiners kantor. Jadi orang-orang seumur aku gitu. Jadi dari 22 sampai 30. Ada juga sih yang udah 40 tuh banyak juga. Cuman kalau di pusat di Jakarta gitu ya. Dia memang beragam. Jadi kalau di community memang banyaknya dia new joiners kantor. Tapi udah mulai juga nih kita pengembangan ke anak-anak sekolah. Nah anak-anak sekolah itu kita mulainya dari SMA. Jadi uniknya karena fullball juga udah bukan di Jakarta doang gitu ya, ada di 7 kota lainnya. Contohnya kayak di Cirebon, Cirebon itu malah mulainya dari anak-anak SMA. Oh oke. Jadi nanti ramenya dia rootsnya itu ke anak SMA, baru nanti teman-teman community yang lain akan gabung ke mungkin ke community leadernya di Cirebon. Gabung juga mungkin main sama anak-anak SMA. Tergantung community leadernya aja sih mau kayak apa ngebikinnya nanti. I see. Tapi nih aku jadi kepikiran salah satu yang aku sempet kagum karena aku pikir ini tuh olahraga yang kayak dominannya kayak ya udahlah laki banget karena kan futsal, basket ya kan. Iya. Tapi ini ada kaki Rana. Nah aku juga mau tanya juga nih, apakah di fullball juga banyak peminatnya nih untuk yang perempuan-perempuan? Nah malah menariknya justru yang perempuan itu selalu ada yang pemain baru dan yang udah main rutin gitu main bareng kita. Ketagihan. Ketagihan. Dan lucunya jadi mereka tuh misal datangnya bertiga. Nanti datang lagi bertiga lagi. Oke. Gak berkurang? Gak berkurang. Atau malah mungkin bisa nambah? Nambah banget. Jadi tuh kalau di Jakarta udah banyak banget malah yang main perempuan. Jadi dulu itu bulan-bulan pertama ya Mas Rizky. Iya. Jadi misal perempuan itu cuman berempat, cuman berenam paling banyak. Udah masuk nih bulan-bulan keempat dan nyampe sekarang. Itu selalu ada perempuan dan nambah terus. Jadi lucu banget waktu itu udah sempet kayak 20-an orang. Jadi kita kalau match ya udah perempuannya 10-10 gitu. Dan gantian dan rame banget. Kebayang sih karena aku pernah main futsal tapi isinya cewek semua nih. Nah. Itu kan keroyokan. Di fullball juga sering ada tragedi keroyokan gak tuh kalau misalnya main tim-tim cewek? Lucunya malah di fullball itu orang-orangnya apa ya, yang main sejauh ini sama kita,
apa ya, dia itu lebih sering kayak, oh ya udah nih gue bisa ngoper ke sini, ya udah gue nggak rebutan ke sana lagi. Oh, Adaptasinya cepet banget kalau di fullball. wah jadi pengen sih. Ayo Kak. Aduh, gimana ya? Sebenarnya ada sih caranya nih, apalagi kan kalau misalkan di Bayu ini ada di aplikasi Bayu nih, tepatnya ada yang namanya Bayu Space. Nah, di Bayu Space ini merupakan salah satu komunitas atau mungkin di mana tempat wadah nih anak-anak Bayu yang pengen bergabung secara aktif supaya lebih produktif, karena di situ nggak cuma untuk event-event kegiatan kayak ada hadiah-hadiah yang akan kita berikan, tapi di situ juga kita akan ada olahraga bareng, nonton bareng apa yang lagi trending nih, film-film terbaru. Dan salah satunya kolaborasi dengan Fullball Indonesia juga kita bakalan olahraga bareng sama komunitas Fullball Indonesia. Keren banget. Dan gak cuma itu aja. Tadi kan kita kan udah kayak nge-spill sama seragamnya mereka nih ya, sama jersinya mereka. Dan kalian juga bisa dapetin jersey Fullball itu melalui dari yang namanya U-Stamp. Gimana cara dapetin U-Stampnya? Itu kalian gampang banget, tinggal nikmatin fitur yang ada di aplikasi Bayu, yaitu fitur Utainment. Nah, kalau misalkan di fitur Utainment itu caranya gampang banget. Kalian tinggal chill aja, nikmatin aja semua fitur-fitur yang ada di Utainment. Salah satunya adalah podcast nih kayak kita sekarang. Cuma tinggal dengerin aja, nanti kalian langsung akan dapet poin-poin U-Stamp, dimana nanti kalian tinggal di redeem aja, ditukar aja dengan hadiah-hadiah yang pastinya menarik dan kiowo. Nah, salah satunya nih kemarin kita pernah berkolaborasi sama Seni Kanji. Aku ada contohnya nih, mungkin kakak juga mungkin pengen kali ya. Lucu kan nih, Tote bag depan ya? belakang. Tote bag. Ini dari kolaborasi dengan Seni Kanji. Nah, kali ini spesial. Kita juga bakal berkolaborasi dengan merchandise-nya dari komunitas Fullball Indonesia, yaitu jersey-nya. Nih kelihatan gak sih teman-teman? Kelihatan lah ya. Wah, keren banget nih. Atau mungkin kalau misalnya mau lebih jelas, kita lihat ke guest star kita nih. Udah pakai nih langsung nih. Oh, ini hijab friendly juga ya bajunya ya. Aman banget. Nah, keren banget kan. Dan tadi kan aku udah jelasin nih ada benefit U-Stamp. Ada lagi nih namanya benefit U-Coins. Nah, kalau U-Coins ini gimana cara dapetinnya dan U-Coins itu apa sih? Nah, U-Coins ini merupakan salah satu benefit dimana kalau misalkan kalian bertransaksi nih, baik top up pulsa maupun juga top up kuota, kalian akan mendapatkan U-Coins. Dan U-Coins ini bisa kalian tukar untuk voucher-voucher, baik untuk mau nonton bioskop atau mau makan-makan di kafe, itu juga bisa banget, atau bisa dapat kuota tambahan juga. Jadi tunggu apa lagi, langsung ayo cek U-Coins kamu ada berapa sih. Jangan lupa dicek ya di aplikasi Bayu. Nah, kalau kakak sendiri gimana nih? Udah cek ya U-Coinsnya ya? Udah dong. Aku Udah ya? baru berapa 2 bulan yang lalu kayaknya baru mulai pakai Bayu. Wah, cool. Tapi udah berasa lah ya benefitnya ya. Udah dong, udah berasa. Apalagi langsung ya dari si foundernya komunitas Fullball udah make Bayu dah. Langsung deh. Buat kalian yang mau produktif, mau join sama komunitas Fullball Indonesia, pasti langsung disupport penuh. Karena Bayu ini support banget ya buat semua anak-anak Bayu. Nah, mungkin ini kita udah menuju closing gitu ya. Mungkin boleh kali di spill atau mungkin mau di-share harapan-harapan untuk komunitas Fullball Indonesia ke depannya, untuk negara kita tercinta ini dan juga untuk anak-anak Bayu. Boleh dari Kak Rizky dulu. Dari aku dulu ya. Sebenarnya yang paling menarik dari Fullball itu sebenarnya respon yang dikasih sama teman-teman netizen sama orang-orang Indonesia lah ya. Oke. Jadi kita banyak banget dapat support. Tapi ada juga beberapa yang kita dapat haters gitu-gitu. Dan kita sih sebenarnya happy karena salah satu yang lucu itu biasanya kita selalu bilang ke teman-teman komunitas Fullball, guys kalau kalian ketemu haters netizen di sosial media, ajakin aja main gitu. Jadi beberapa kali tuh kita ngundang haters buat main. Nah, setelah dia main, itu baru seru ya ternyata ya. Oke, jadinya malah makan sendiri gitu ya. Malah jadinya ikutan terus Ikutan gitu ya. Tapi itu dia bener-bener kalian ngajak langsung gitu. Kita coba ngajak, kadang aku DM coba tanya, bro ikutan yuk Sabtu ini biar tahu mainnya tuh kayak gimana sih gitu. Dan jadi ketagihan sampai sekarang. Dan jadi anggota komunitas. Wow, keren banget ya, berawal dari membenci menjadi mencinta gitu ya. Beneran ada, ternyata di Fullball juga ada teman-teman. Nah, kalau dari Kak Kirana ada harapan-harapan untuk komunitas Fullball Indonesia? Nah, mungkin aku lebih ke message aja sih yang mau aku sampein. Jadi banyak juga nih irisan-irisan dari haters kita yang bilang kayak, oh kalau lo gak jago basket, gak jago futsal, ya udah sok main Fullball aja gitu kan. Nah, cuman message yang aku mau sampein adalah karena basicnya Fullball itu lebih banyak ke basket sama futsal. Kalau lo jago main basket, jago main futsal, malahan jadi advantage banget untuk jago di Fullball. Oke.
Gitu. Jadi harapannya adalah yuk join. Ayo, Ada tambah cobain. lagi? Terakhir dari aku sih. Boleh? Jadi fullball ini kan sebenarnya mimpi besarnya adalah kita ngebangun sebuah ekosistem ya. Dimana kayak kita pengen banget nih ada sebuah olahraga yang ekosistemnya tuh hadir di Indonesia dan besar di Indonesia. Harapannya nanti bisnis-bisnis baru justru bisa thriving, bisa muncul dari ekosistem yang udah besar ini. Nanti siapa tahu ada atlet baru, ada brand Amin. baru dari fullball, ada yang bikin sepatu baru teman-teman UMKM buat fullball. Jadi banyak banget bisnis-bisnis yang harapan kita bisa bertumbuh kalau fullball ini nantinya semakin besar dan semakin populer di Indonesia. Wow, keren banget. Aku terkesima. Sangat-sangat amat teruau-uau. Keren banget. Kita aminkan ya teman-teman ya. Amin. Nah mungkin kita remind lagi kali ya untuk sosial media fullball. Supaya nanti teman-teman yang dari tadi udah ngikutin podcast kita bisa langsung ikutan join. Boleh tadi apa? Boleh diulang tadi apa namanya sosial Instagram medianya? dan TikToknya @officialfullball. @officialfullball. Diingat-ingat ya, jangan lupa di follow dan langsung ikutan aja latihan. 1 kali 2 kali main udah langsung jadi anggota resmi. Gampang banget, gampang banget. Kayaknya aku abis ini langsung ikutan sih. Abis ini ada latihan gak by the way? Kita ada latihan seminggu, pasti tiap minggu ada latihan. Biasanya hari Sabtu atau hari Minggu. Oke. Nah tuh udah dikasih jalan pintasnya gitu lah. Apalagi kalau misalkan kalian jadi anak Bayu lebih mudah lagi. Karena kalian kan di aplikasi Bayu pasti megang semua ya di ponsel kalian. Itu udah ada Bayu Space, kalian tinggal ikutin aja nih event-eventnya. Kalau misalnya ada olahraga bareng sama komunitas Fullball Indonesia. Nah teman-teman, kayaknya kita sudah di penghujung acara podcast kita hari ini. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Rizky dan juga Kak Kirana yang sudah menyempatkan hadir pada podcast kita hari ini. Thank you Arsha. Thank Dan you, juga Bayu. sudah sharing-sharing mengenai komunitas Fullball Indonesia. Nah buat teman-teman jangan lupa langsung follow sosial medianya Fullball. Dan jangan lupa juga untuk langsung join melalui Bayu Space. Teman-teman sampai bertemu di podcast Bayu selanjutnya. Dan see you. Dah.